dari kelompok kedua dengan saya Royan Budi Fadilah dengan NIM 2404543 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Melati dengan NIM 2405310. Perkenalkan, nama saya Jasya Putri Anissa dengan NIM 2406481 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putra Virtua Yasmina dengan NIM 2421825. Perkenalkan, saya Nayla Azza Putri dengan NIM 2403918. Kami di sini akan menampilkan hasil praktikum kami yang berkenaan tentang pencernaan makanan dan juga enzim pencernaan. Pencernaan makanan dan enzim pencernaan memiliki dua praktikum. Yang pertama, aktivitas enzim amilase yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kerja enzim amilase. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan pada Cyprinus carpio atau ikan mas dengan tujuan untuk mengetahui enzim-enzim pencernaan makanan yang terdapat pada usus ikan mas. Itu memerlukan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Proses pencernaan pada hewan invertebrata misalnya amoeba, hewan bersel satu, itu dilakukan secara intrasel. Selanjutnya hewan yang bersel banyak, misalnya Coelenterata dan Platyhelminthes. Proses pencernaan mereka dilakukan secara ekstrasel atau di luar sel. Sistem pencernaan pada vertebrata mempunyai organ yang sama, kurang lebih sama, terdiri atas mulut, esofagus, lambung, dan usus. Proses pencernaan makanan juga diperlukan enzim-enzim tertentu yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar pada sistem pencernaan, misalnya enzim tripsin, pepsin, amilase, protease, lipase, dan sebagainya. Enzim pencernaan tersebut akan memecah molekul-molekul bahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga makanan dapat diserap oleh tubuh. Adapun bahan untuk praktikum aktivitas enzim amilase dan pencernaan pada Cyprinus carpio ada ikan mas yang masih hidup dengan ukuran sedang, aquades, toluen, NaOH 10 molar 2 mili, gliserin, larutan benedik, albumin atau sebanyak 2 mili, saliva manusia C4SO4 dengan sebanyak 5 tetes, dan larutan iodium. Adapun alatnya ada pisau bedah, gelas ukur sebanyak 3-4 buah, mortar 1 buah, botol kaca dan tutupnya, alat keramik sebanyak 4 buah, tabung reaksi sebanyak 18 buah, pipet 3-4, korek api, bunsen, water bath, petri dish, stopwatch, dan penjepit kayu. Nah, langkah pertama yaitu dengan membuat ekstrak usus ikan. Yang pertama itu dengan membedah ikan mas yang baru dimatikan, kemudian ambil ususnya dan jangan lupa ambil kantung empedunya. Nah, kantung empedunya ini jangan sampai bocor. Kemudian potong usus dan bersihkan dengan menggunakan aquades. Kemudian potong usus halus dan bersihkan dengan menggunakan aquades. Kemudian ambil lumpang atau mortar dan haluskan usus dengan menggunakan gliserin hingga halus dan tambahkan beberapa tetes toluen. Setelah itu, masukkan ekstrak usus yang telah dibuat ke dalam botol kaca kosong dan tutup dengan rapat dan tunggu di tempat gelap selama 4 hari. Kemudian pada praktikum selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan pada ikan mas. Setelah 4 hari dibiarkan dalam tempat yang gelap, saring ekstrak ikan dan saliva menggunakan saringan. Yang pertama itu tabung reaksi diberi label A dan B, masing-masing diberi 2 mili albumin dan 10 tetes ekstrak ikan dan 10 tetes aquades. Lalu, kedua tabung dipanaskan di suhu 38 derajat Celcius selama 10 menit. Dan setelah itu dilakukan uji biuret dengan ditambahkan 2 mili saliva dan ekstrak ikan masing-masing diberi 5 tetes C4SO4 dan 2 mili NaOH 10 molar. Kemudian akan terlihat hasilnya dengan perubahan warna.
Kemudian untuk praktikum aktivitas enzim amilase, yang pertama, saliva yang telah dikumpulkan diambil menggunakan pipet. Kemudian 2 buah tabung reaksi diberi amilum sebanyak 5 mili. Lalu, tabung reaksi dimasukkan ke dalam water bath selama 10 menit dengan suhu 38 derajat Celcius. Setelah itu, setelah mencapai 10 menit, tabung reaksi masing-masing diberi 15 tetes saliva dan usus ikan. Setiap interval 2 menit, uji iridium dan benedik dilakukan dengan hingga titik akromatis terjadi. Untuk uji iridium dilakukan dengan diteteskan saliva dan ekstrak ikan dan ditambahkan 1 tetes iridium pada plat keramik, dan pada pojok plat keramik beri 1 tetes iridium sebagai indikator. Adapun uji benedik dilakukan dengan menggunakan 2 mili benedik dan 2 tetes sampel, kemudian dipanaskan dengan menggunakan bunsen. Kemudian, kantong empedu yang telah diambil dari ikan dipecahkan di dalam Petri dish, lalu dimasukkan ke dalam plat keramik. Kemudian tetesi empedu dengan minyak, lalu homogenkan dengan menggunakan tusuk gigi. Berikut adalah tabel hasil pengamatan enzim tripsin pada ikan mas. Ikan mas merupakan hewan air tawar yang bersifat omnivora. Sistem pencernaannya menghasilkan enzim amilase, enzim maltase, dan enzim tripsin. Enzim tripsin diperoleh oleh pankreas dalam bentuk tripsinogen dan berperan penting dalam proses pencernaan protein. Enzim tripsin ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencernaan, yaitu untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil sehingga protein lebih mudah diserap oleh tubuh. Dalam praktikum ini digunakan uji bioret untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida serta mengamati aktivitas enzim tripsin pada ikan mas. Karena enzim tripsin dapat mengubah protein menjadi peptida, maka pada praktikum ini digunakan uji bioret. Uji bioret akan bereaksi positif jika larutan menghasilkan warna ungu. Warna ungu inilah yang mengindikasikan bahwa di dalam larutan tersebut terdapat ikatan peptida. Dalam praktikum ini digunakan 2 sampel yang dipanaskan, tabung A yang berisi albumin yang ditambahkan dengan ekstrak ikan dan tabung B yang berisi albumin yang ditambahkan dengan aquades. Kemudian, kedua tabung tersebut dipanaskan ke dalam water bath selama 10 menit. Setelah dipanaskan, kedua tabung tersebut masing-masing ditambahkan dengan 5 tetes CuSO4 dan 2 mili larutan NaOH. Setelah itu, kedua tabung tersebut dibandingkan dengan 2 tabung kontrol yang tidak dipanaskan. Tabung kontrol pertama yang berisi albumin ditambah dengan ekstrak ikan dan tabung kontrol kedua yang berisi albumin ditambah dengan aquades. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kedua tabung kontrol yang tidak dipanaskan memiliki warna ungu yang lebih pekat. Hal ini disebabkan karena struktur protein yang masih utuh sehingga ikatan peptidanya rapat. Sedangkan pada tabung reaksi yang dipanaskan dengan ekstrak ikan memiliki warna ungu yang lebih pudar. Hal ini disebabkan karena enzim tripsin pada ekstrak ikan mulai memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil sehingga ikatan peptidanya lebih renggang. Baliknya, tabung yang dipanaskan dengan aquades menunjukkan warna yang sama seperti tabung kontrol, yaitu memiliki warna ungu pekat. Hal ini disebabkan karena tidak ada enzim untuk memecah protein. Berikut adalah tabel hasil pengamatan saliva dan ekstrak usus ikan dari berbagai ikan yang ada pada kelompok. Nah, setelah dilakukan uji iridium untuk mengetahui kerja enzim amilase pada ekstrak usus ikan dan saliva manusia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja enzim amilase, yaitu suhu, pH, dan waktu bereaksi. Setelah itu dilakukan percobaan dipanaskan ekstrak usus ikan dan saliva pada suhu 38 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit selesai, masing-masing ditetesi saliva manusia dan ekstrak ikan sebanyak 15 tetes, dan setiap 1 menit dilakukan tes dengan larutan iridium sehingga ditemukan titik akromatis di menit 24 pada ekstrak ikan dan menit 30 pada saliva manusia. Nah, titik akromatis itu sendiri terjadi ketika ditetesi iridium berubah warna menjadi biru kehitaman lagi usai warna iridium yang sudah pudar.
Pada praktikum enzim amilase menggunakan ekstrak ikan dan saliva manusia harus mengalami titik akromatis karena substrat bereaksi dengan enzim dari ekstrak usus yang sepenuhnya terurai. Nah, sehingga amilum tidak terdeteksi pada uji iodium. Pada menit ke-12 hingga menit ke-22, pati atau amilum pada ekstrak usus ikan masih berwarna biru karena belum terhidrolisis. Namun pada menit ke-24, warna kebiruan itu mulai menghilang bahwa pati telah dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan sudah tidak bereaksi lagi dengan iodium. Sementara itu, untuk saliva manusia pada menit ke-12 hingga menit ke-28 masih berwarna biru kehitaman, sementara pada menit ke-30 sudah menghilang dan mencapai titik akromatis. Perbedaan titik akromatis ini terjadi karena enzim amilase pada ekstrak usus ikan dan saliva manusia bekerja di suhu optimal dan pH yang berbeda. Berikut adalah hasil dari uji genetik yang menghasilkan warna hijau yang menunjukkan adanya gula reduksi dalam jumlah rendah pada saliva, sedangkan pada ekstrak ikan mengandung sedikit gula dan menghasilkan gula reduksi dalam jumlah kecil sehingga menandakan warna hijau yang artinya bisa berasal dari glikogen atau jaringan ikan yang telah terurai menjadi glukosa. Kemudian ini adalah hasil dari cairan empedu yang diambil pada ikan. Menurut Gordon, pada tahun 1979, sebagaimana dikutip dalam ASMI pada tahun 2015, getah empedu berasal dari sel-sel darah merah yang telah rusak di dalam hati. Getah empedu tersebut dikeluarkan oleh pembuluh hepatikus dan disimpan di dalam kantong empedu sebelum digunakan. Fungsi getah empedu yaitu untuk memperhalus butiran-butiran lemak menjadi emulsi sehingga mudah larut dalam air dan diserap oleh usus. Selain itu, empedu juga berperan dalam ekskresi pigmen dan zat toksik dari aliran darah seperti alkohol dan zat kimia lainnya. Selain itu, empedu juga berperan dalam ekskresi pigmen dan zat toksik dari aliran darah seperti alkohol dan zat kimia lainnya. Penggunaan minyak dalam praktikum ini bertujuan untuk menguji kemampuan empedu dalam mengemulsikan lemak. Jika empedu bekerja dengan baik, minyak seharusnya terdispersi menjadi butiran kecil dalam larutan, bukan tetap dalam bentuk lapisan atau tetesan besar. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa pada campuran empedu yang ditambah dengan minyak sebelum dihomogenkan, terlihat dua lapisan cairan pada plat tetes. Lapisan bawah berisi cairan empedu dan lapisan atas berisi cairan minyak. Keadaan ini disebabkan oleh perbedaan berat jenis. Minyak memiliki berat jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan air, sehingga minyak cenderung berada di atas dan zat-zat lain yang mengandung air berada di bawah. Selain itu, minyak bersifat nonpolar sedangkan air bersifat polar, sehingga keduanya tidak dapat bercampur secara alami. Setelah dihomogenkan, terbentuk emulsi yang berwarna hijau tua. Hal ini menandakan adanya campuran antara minyak goreng dengan cairan empedu. Setelah didiamkan selama 10 menit, campuran kembali terbentuk menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berwarna hijau tua bening yang merupakan sisa empedu yang tidak berikatan dengan lemak. Sedangkan bagian atas berwarna hijau muda keruh yang menandakan empedu telah berhasil mengemulsi sebagian lemak dari minyak. Sedangkan pada empedu tanpa minyak tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lemak yang harus diemulsi. Hasil pengamatan kegiatan 1 pencernaan makanan pada Cyprinus carpio. Part C, Pertanyaan 1. Mengapa pada percobaan di atas harus menggunakan usus ikan yang masih segar? Jawaban, usus ikan yang masih segar mengandung enzim pencernaan yang aktif. Jika usus sudah tidak segar atau mengalami pembusukan, enzim-enzim seperti amilase, tripsin, dan maltase mungkin telah terdenaturasi atau mengalami degradasi sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal dalam percobaan. Dan kedua, waktu menghaluskan usus ikan kita menggunakan beberapa tetes toluene. Mengapa toluene digunakan untuk mencegah aktivitas mikroorganisme yang dapat merusak enzim dalam usus ikan. Selain itu, toluene juga membantu menghancurkan jaringan usus sehingga enzim-enzim dapat lebih mudah diekstraksi dan bekerja secara optimal dalam percobaan. Pertanyaan ketiga, ciri-ciri apa yang dapat dikemukakan bahwa dalam percobaan tersebut di atas ada enzim amilase, maltose, invertose, amilum, dan tripsin pada usus ikan mas? Itu jawabannya. Pertama, amilase jika terdapat perubahan warna dengan larutan iodium menunjukkan adanya
hati yang telah dipecah oleh amilase. Maltase invertase jika hasil uji dengan benedik menunjukkan warna merah bata, berarti maltosa telah diubah menjadi glukosa. Yang tripsin jika terjadi pemecahan protein yang ditandai dengan kekuruhan atau perubahan warna dalam larutan yang diuji dengan biuret. Yang cairan empedu jika larutan minyak bercampur dengan air membentuk emulsi, berarti cairan empedu berfungsi dalam pencernaan lemak. Yang pertanyaan keempat, apa pengaruh cairan empedu terhadap minyak? Mengapa proses mie penting dalam pencernaan lemak? Jawaban, cairan empedu menggemulasi lemak, yaitu memecah lemak menjadi partikel-partikel lebih kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Proses ini penting karena lemak dalam bentuk besar sulit dicerna langsung oleh enzim, sehingga emulsifikasi oleh empedu meningkatkan efisiensi pencernaan dan penyerapan lemak dalam usus. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5 atau nomor 1 dalam kegiatan 3 aktivitas enzim amilase, apakah fungsi enzim amilase dan organ apa saja yang menghasilkannya? Jawabannya adalah amilase merupakan enzim pada pencernaan yang dihasilkan atau disekresikan oleh organ mulut atau kelenjar saliva dan pankreas. Enzim amilase berfungsi untuk memecah ikatan glikosidik dalam molekul pati, menghasilkan maltotriosa dan maltosa dari amilosa atau maltosa, glukosa dan dekstrin dari amilopektin. Nah, selain itu, enzim amilase mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana dan berperan sebagai katalis pada saat reaksi hidrolisis pati. Pertanyaan nomor 6, apakah fungsi saliva pada pencernaan makanan? Jawabannya yaitu berfungsi untuk mengubah karbohidrat polisakarida menjadi gula sederhana atau disakarida. Nah, membantu proses mengunyah dan menelan makanan dengan membasahi partikel makanan sehingga saling menyatu dan menghasilkan mukus sebagai pelumas, dan membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim pitialin dan lipase ludah. Dan untuk soal yang terakhir, bagaimana urutan hidrolisa amilum? Jawabannya yaitu hidrolisis merupakan proses pemecahan amilum polisakarida menjadi disakarida seperti glukosa, maltosa, dekstrin, dan maltotriosa. Proses hidrolisis terjadi atau bisa menggunakan katalis asam-asam, asam enzim, atau enzim-enzim. Pertama yaitu ada katalis asam-asam, yaitu memutuskan amilum secara acak. Proses katalis ini memerlukan suhu panas yang tinggi. Asam yang digunakan merupakan asam yang berkonsentrasi pekat seperti asam klorida atau HCl dan asam sulfat yaitu H2SO4. Yang ada katalis asam enzim dengan menggunakan pH dan suhu tertentu. Hidrolisis pertama menggunakan katalis asam, lalu enzim yang biasa digunakan yaitu enzim glukoamilase. Nah, yang terakhir yaitu adalah katalis enzim-enzim. Nah, untuk proses ini merupakan cara yang lebih efektif karena pemutusan rantai lebih spesifik dan suhu dapat dikontrol. Pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwa titik akromatis dari enzim amilase pada suhu 38 derajat Celcius untuk ekstrak usus ikan itu sudah dapat ditemukan pada menit ke-24, dan untuk saliva manusia dapat ditemukan pada menit ke-30. Nah, untuk uji kedua itu sendiri, uji tripsin itu positif ada enzim tripsin pada ekstrak usus ikan yang ditandai dengan perubahan warna menjadi warna ungu. Berikut adalah sumber referensi dari hasil pengamatan dan pembahasan praktikum ini. Yang bisa kami tampilkan dalam video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.